Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'ud darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Ibu Anis, yang terhormat pembina dan penasehat Majelis Taklim Al-Hikmah Ibu Mur, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah situ. Siapa Bu sekarang yang sudah jadi Bu masjidnya? Oh belum ya, hampir ya. Alhamdulillah, bakal punya masjid besar di bawah situ. Ibu-ibu dari majelis taklim yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa diberkahi Allah? Minimal banyak di luar sana orang sedang asik urusan dunia. Hari ini walaupun mungkin tidak lama, dari jam 1 Ibu tadi datang sampai asar kita fokus tolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti ilmu, artinya hidupnya keluar dari rumah itu mencari ilmu, niatnya mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Masya Allah. Ketika nanti kita terus begini setiap hari atau setiap sepekan sekali, itu nilainya sama dengan kita ngaji setiap hari, insya Allah. Nah, hari ini Ibu kita tinggalkan dulu kitab Ar-Ruh, selingannya kita fikih. Kita hari ini ngaji fikih Bu, biar nanti jangan ingat mati terus nanti malahan. Sesekali kitab fikih, kitabnya Al-Yaqutun Nafis. Kitab Al-Yaqutun Nafis itu kitab fikih ala mazhab Syafi'i. Awake dhewe iki mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Tetapi di sini juga nanti dinukil apa pendapatnya Al-Hanafi. Kita akan coba nanti kita baca. Bahkan mazhab Ahmad bin Hambal juga dinukil di sini. Insyaallah. Jadi enggak melulu Imam Syafi'i, ini sudah mutaakhir, fikih-fikih mutaakhir. Baik, pertama kita akan kaji hari ini, walaupun mungkin pernah juga kita bawa kitab ini kalau nggak salah dulu tentang sholat ya Bu ya. Hari ini kita balik malah tentang wudhu. Nah nggak apa-apa, bolak-balik ya nggak apa-apa, yang ilmu ya seperti itu. Walaupun mungkin setiap hari kita sudah wudhu, betul? Betul, tapi untuk memposisikan bahwa bener enggak sih wudhu saya itu seperti kitab enggak gitu loh. Padahal di dalam Al-Quran jelas kalau sholat Ibu itu keterangannya cuma aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat. Tapi perintah sholat ini enggak terperinci di dalam Al-Quran, cuman suruh sholat torofel lail, torofel nahar, sholat di ujung malam dan di ujung hari. Ujung malam itu apa? Nisful lail itu seperti apa?
Tetapi kalau wudu jelas nih di surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka engkau basuh mukamu. Apa bu? Yang pertama dibasuh muka, dan kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian usaplah sebagian kepala dan kaki. Diapain kaki? Dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jelas banget perintah wudhu ini di dalam Al-Quran, jelas terperinci. Apa yang dibasuh pertama ibu? Muka. Yang kedua, kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang keempat, kaki, kedua kaki sampai mata kaki, telinga dan lain sebagainya. Itu sunnah. Kumur-kumur sunnah. Itu nanti kita bahas di sini. Intinya jangan berapa bu? Rukunnya itu berapa rukun wudhu? Berapa ayo rukun wudhu bu? Rukun wudhu ada 6. Pertama, niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Meskipun mazhab Hanafi nggak perlu tertib, mazhab Hanafi boleh kaki dulu. Nanti di sini ada itu. Tapi kalau jenengan lihat aneh, tapi jangan disalahkan. Mereka punya keyakinan sendiri. Nanti ada orang butuh kaki tangannya dulu, silakan. Mazhabnya Hanafi. Tapi lucu ya gini ya. Kakinya dulu, terus kemudian tangannya dulu, kemudian apa? Mengusap sebagian kepala, terus akhirnya mukanya terakhir. Dalam fikihnya Hanafi boleh, nanti kita baca di sini. Tapi kita nggak usah lah yang aneh-aneh. Udahlah, kita yang seperti di Al-Quran, karena mazhab Syafi'i kok pas seperti yang di Al-Quran. Apa tadi? Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki. Ini jelas banget. Nah, yang ibu sering bukan salah tapi kurang sempurna di tangan. Misal ibu bajunya terlalu sempit. Nah, misal ibu terlalu sempit, ini harus kebasuh ibu. Sikunya ini harus kebasuh sampai sini. Jangan cuman sampai di sini. Sampai sini aja. Sampai sini. Nanti nggak sampai sini bu. Maka cari baju yang bisa dilinting sampai sini. Ini bu. Tangannya itu dibasuhnya begini sekali, sini sekali, sini sekali, sini sekali. Apa kemudian 3 kali sini semua, 3 kali sini semua bu? 3 kali sini semua, 3 kali sini 3 kali. Boleh juga berurutan begitu, tapi yang paling masyhur 3 kali. Selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Seperti itu. Kalau dari sini boleh. Mau dari sini boleh, mau dari sini boleh. Boleh. Dari atas sini boleh bu ya. Misal mancur dari sini boleh. Tapi nggak harus dari sini. Yang penting jenengan membasuhnya tangan itu sampai siku-siku. Mau dari siku-siku ke ujung jari boleh. Mau dari ujung jari ke siku-siku boleh. Kalau jenengan nanti ngelihat di YouTube ada ustadz yang ngomong harus dari ujung jari, itu dia nggak baca kitab sempurna.
boleh dari jari ke siku, boleh dari siku ke jari. Yang penting tangannya itu semua dibasuh. Pernah Rasul itu memperingatkan kepada seorang sahabat yang kakinya itu masih ada yang belum terbasuh di sini. Satu ukuran uang yang 5 perak itu, Bu. Nah, belum terbasuh di sini. Rasul ulangi, sahabatku, ulangi, suruh ngulangi, Bu. Harus terbasuh semua. Apalagi kaki itu disunahkan untuk di sela-sela. Jari-jarinya itu yang tangan digosok-gosok. Itu. Tangan juga begitu, disunahkan untuk di sela-sela jari ini sebelum berwudu. Itu semua sunnah. Nah, hari ini kita membahasnya yang simpel-simpel aja, apa yang ditekankan dalam kitab ini. Kita lihat. Wa mimma yastaghribu ma ja'a fi tafsiril Qurtubi. Ada yang aneh, Ibu, dalam bab ini. Kenapa aneh? Kita lihat di sini. Dalam tafsir Qurtubi, haitsu qala innal hujjaja khatiba yauman bil Kufah wa bayyana arkanal wudu wa qala wa arjulakum. Dulu dalam masa haji pernah ada orang yang khutbah. Dalam khutbah itu di hari Kufah. Nah, ketika itu dia menerangkan tentang rukun-rukun wudu dan dia mengatakan wa arjulakum ay igsilu arjulakum, basuhlah kedua kaki kalian. Wa balagha dzalika Anas bin Malik faqala kadzdzabal hujjat laisa lil arjulil ghuslun fa inna ma lahumal mashu. Ada seorang kata kan gini, ada orang ngomong dalam waktu haji, kaki harus dibasuh. Apa, Bu? Kaki harus dibasuh. Ada salah seorang jamaah haji ngomong kaki nggak perlu dibasuh, kaki perlu diusap. Ini loh, Bu, ini juga polemik. Jenengan kalau di sini dibasuh apa diusap? Dibasuh. Kenapa? Kita banyak air. Barangkali yang haji ini ketika itu tidak banyak air, satu. Yang kedua, baca Al-Qur'annya wa arjulikum. Ini loh, Bu. Jadi jenengan baca wa arjulakum dengan wa arjulikum beda artinya. Nah, yang ngomong tadi bahwa kaki itu harus diusap saja, nggak perlu dibasuh, dia bacanya wa arjulikum. Apa bedanya kita lihat? Kita di sini lihat wa ghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aidiakum, dan kedua tanganmu sampai siku. Terus wamsahu, dan usaplah sebagian kepala. Maksudnya kepala itu yang ditumbuhi rambut. Nanti perempuan kalau rambutnya di sini terus dibasuh sini boleh nggak? Boleh. Nanti kita lihat di sini ya. Ayo. Yang ditumbuhi rambut itu kepala apa rambut? Nanti ada, Bu. Insya Allah nanti sampai. Beda dengan waktu kita umroh, ada tahallul. Tahallul itu memotong rambut, nggak harus ditumbuhi rambut sini. Yang menjular boleh, yang panjang itu dipotong ujungnya boleh. Tapi kalau wudu harus yang nempel di kepala. Nanti itu ada. Nah, ini ada polemik di mana? Di tafsir Al-Qurtubi. Ada jamaah haji yang ngomong nggak perlu dibasuh kaki itu. Kenapa? Karena wamsahu bi ruusikum wa arjulikum. Usaplah, ya, usaplah sebagian kepala dan usaplah kaki. Artinya kalau dibaca wa arjulikum maknanya kaki suruh ngusap. Kalau dibaca wa arjulakum kaki disuruh basuh. Ini loh, Bu. Basuh itu disiram air. Basuh itu ya disiram airnya banyak, maksudnya gitu. Beda antara diusap dengan dibasuh. Rasul itu, Bu, pernah mandi junub hanya dengan 5 mud air. 5 mud itu segini, Bu. 1, 2, 3,
4, 5. Coba kalau jenengan mandi cuman pakai 1 gayung, itu kira-kira diusap apa dibasuh? Diusap. Rasul pernah nggak ada air, cuman ada air 5 mud. Mandi wajib pakai 5 mud. Coba tuh, bayangkan tuh. Ya tapi kan secara fikihnya boleh. Rasul pernah, Bu, wudhu itu cuma pakai 2 mud. 2 gini loh, Bu, wudhunya. Kira-kira dibasuh apa diusap tuh? Nah, itu. Artinya pada keadaan darurat tidak ada air, boleh semua badan itu hanya diusap, meskipun itu mandi. Nah di situ nanti kajiannya ke sana. Jadi nggak usah kalau ketika nanti kita melihat orang begitu nggak usah disalahkan, mereka punya dalil. Kalau kita ngaji fikih itu semakin kita ngaji fikih itu semakin welcome sama orang, nggak mudah menyalahkan. Lajullah kau lana a'maluna walakum a'malukum, kami punya amal tersendiri, kalian punya amal tersendiri. Gitu. Jangan lakum dinukum waliyadin. Kalau itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Beda. Jadi itu ya, Bu. Kita bacanya di Indonesia ini wa arjulakum. Berarti kalau wa arjulakum maknanya kaki dibasuh. Nggak usah terlalu dalam saya mengajikan untuk nahwunya. Pokoknya kita baca wa arjulakum, jangan wa arjulikum. Kalau sampai dibaca wa arjulikum, maka wa arjulikum sebagai atof dari biru usikum. Maka atof itu apa? Atof itu lanjutan, berarti dia perintahnya mengusap, tapi perintahnya yang sungguhnya adalah membasuh. Walakin huwa ra'a sahabiyun tafarroda bihi walaysa bihujatin indal a'immatil arba'ah. Tapi yang demikian ini yang mengatakan bahwa kakinya itu diusap tidak dijadikan hujah oleh keempat mazhab. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semua mengatakan bahwa kaki bukan diusap tapi dibasuh. Ingat nih. Ammal Ja'fariyah wa fi madhabihim wujubu mashir rijlaini. Nah, ada mazhab selain 4, Ibu, namanya mazhab Al-Ja'fariyah. Ini pecahan dari Asy-Syafi'i sebenarnya, tetapi dia ini agak berbeda. Berpendapat bahwa yang wajib itu diusap, bukan dibasuh kaki. Nah, tapi jenengan nggak usahlah ngikutin ini, tetap saja dibasuh. Pertimbangannya apa? Indonesia banyak air. Nggak pernah kayaknya kita mandi itu sampai kurang dari 1 bak, nggak pernah. Bahkan kita mau 5 bak bisa nggak? Bisa, kurang-kurang sampai bisa ke Komering. Jebur blus, selesai. Walaisa ghuslahuma, dan tidaklah wajib untuk membasuhnya. Kata siapa? Kata mazhab Al-Ja'fariyah. Wal a'immatul arba'ah ladaihim adillatun ala ghuslir rijlaini. Tapi keempat mazhab mewajibkan untuk membasuh kaki, kedua kaki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma 'allama sahabah al-wudu kullu riwayat muttafaqatun ala ghuslir rijlaini. Dan Rasul saat mengajari sahabat berwudu, semua riwayat menyatakan sepakat bahwa Rasul itu mengajarinya dengan cara membasuh kaki, bukan mengusap. Wa atal akharun bi adillatil mashi wala hajatun lil italati bi dzikri tafsil adillatil kulli mimma la yahtalmilul yaqum. Artinya bahwa kita fokusnya di membasuh satu. Terus selanjutnya wa tartibul wudu inda ba'dil a'immati laisa biwajibin. Ada sebagian ulama, Ibu, tartib itu enggak harus dan enggak wajib. Siapa di sini? Haitsu annal maqsuda indahum huwa ghuslun hadil adha kaifiyatu sya'a. Jadi boleh membasuh yang mana dulu?
Mau kaki dulu boleh, mau tangan dulu boleh, mau muka dulu boleh, mau yang sunnah dulu misal kumur-kumur dulu, setelah kumur-kumur kemudian membasuh kaki boleh. Tapi jangan jenengan lakukan. Ini sekedar untuk diilmui. Kalau nanti ada orang yang seperti itu jenengan lihat, jangan sampai disalahkan. Li'annal atfa bil wawi la yufidu tartib. Karena sesungguhnya wawul atof yang ada di dalam dalil itu bukan wajib, tidak berfaedah untuk tertib. Apa tadi? Wamsahu wagsilu wujuhakum wa aidikum. Jadi wa itu artinya dan, Bu. Tapi dalam bahasa Arabnya wawu itu disebut wawul atfi. Wawul atfi itu dan ini tidak menggambarkan tertib. Kata siapa? Kata orang-orang yang meyakini bahwa tertib tidak wajib. Di sini loh, Bu, satu dalil itu bisa bermacam-macam makna. Kenapa? Karena pemahaman fikih itu pemahaman. Jadi pahamnya yang satu ulama tertib karena wa dan muka, tangan, sebagian kepala, kaki tertib. Tapi ada ulama yang mengartikan wawu, wawa dan tadi bukan menunjukkan tertib. Sampai nggak tertib, nggak opo-opo. Ini madhab siapa tadi? Madhab Al-Ja'fariyah. Wal qailuna biwujubi tarattub akhadhu dalilahum min amali Rasulullah SAW. Dan sebenarnya orang yang ngomong seperti ini juga ada berdasar dari Rasulullah. Tapi kita mazhab Asy-Syafi'i tetap tertib seperti yang di dalam Al-Qur'an. Wahalil wudhu hikmah. Apakah wudhu itu ada hikmahnya? Ba'duhum qalu, sebagian mereka mengatakan innal wudhu'a ta'abbudiyun. Wudhu itu adalah ibadah, Ibu. Bukan sekedar prosesi atau perlakuan dohir tanpa makna, tidak. Wudhu itu ta'abbudiyun, penghambaan. Jadi jangan remehkan wudhu. Jenengan sholatnya sah enggak kalau enggak ada wudhunya? Enggak sah. Khutbah Jumat enggak wudhu, enggak sah. Megang Al-Quran enggak boleh kalau dalam keadaan tidak berwudhu. Bahkan Ibu, ada sunnah wudhu yang dilakukan oleh orang-orang, yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita sunnah berwudu meskipun bukan sedang akan sholat, boleh berwudu dan baik. Misal mau berzikir, jenengan sudah cantik, pengen berzikir lah. Misal nih nggak pengen sholat, wudu dulu itu lebih baik. Meskipun zikir nggak perlu wudu, syaratnya nggak wudu zikir itu. Mau berdoa boleh nggak waktu berdoa nggak berwudu? Boleh, tapi disunahkan untuk berwudu. Wudu yang hukumnya sunnah. Kalau mau sholat kita batal, wudu itu jadi wajib. Jadi wudu itu hukumnya nggak ada. Ketika kita mau sholat kok kita dalam keadaan batal, maka wudu jadi wajib. Ketika kita memang nggak batal, wudhu jadi sunnah. Misal gini, Bu, ini tadi jenengan dari rumah sudah wudhu ya, Bu ya? Sudah batal belum? Belum. Nanti asar jenengan wudhu boleh. Wudhu itu wudhu sunnah. Kenapa? Karena kita belum batal. Dapat pahala nggak? Dapat. Namanya i'adatul wudhu, mengulangi wudhu. Boleh, Bu. Itulah, Bu. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, Ibu, jenengan mau misal sudah junub nih, sudah main sepak bola sama suami, mau makan, setelah itu mau makan lapar, disunahkan untuk berwudu dulu, jangan langsung makan, Bu. Ini setelah main bola langsung makan, nggak boleh. Ya boleh, tapi kurang asik, nggak dapet ya. Ya mandi boleh, malam-malam mandi ya langsung mandi lebih bagus. Tapi kalau nggak mau mandi, minimal wudhu.
Ngono lho, Bu. Ya sama, minum sama makan sama. Ngono lho. Sebaiknya ya wudhu dulu sebelum minum. Sunnah, Bu. Boleh enggak wudhu dulu? Boleh, tapi enggak dapat pahala. Jadi Allah itu menabur pahala loh. Itu loh. Terus misal nih, setelah makan tadi tidur kan ya Bu ya. Malam pengen main lagi. Misal nih yang muda-muda ini ya. Muda-muda ini. Yang tua-tua tidak lagi, Bu Tati enggak lagi. Siapa lagi? Bu Anis enggak lagi. Yang Bu Luat itu enggak ada lagi. Anis Pak. Bu Ros Kate. Misal kok pengen i'adatul wat'i namanya. Jadi i'adatul wat'i itu pengen mengulang lagi bubu luat. Nah. Itu disunahkan berwudu dulu. Wudu itu bukan hanya mau sholat. Itu loh, Bu. Jadi wajib berwudu. Bukan wajib, sunnah, Bu. Sunnah. Jadi mengulang lagi, malam-malam kok ngulang lagi. Sebaiknya wudu dulu. Imbo. Ngerti atau jana imbo gitu? Mantan nyar. Kalau yang mantan tua katik bubuh luat. Misal Bu Mur kate kawan main. Misal begitu Bu. Terus mau mandi junub. Sudah benar ya Bu, sudah mau mandi junub, disunahkan berwudu dulu. Meskipun setelah mandi mau wudu lagi, tapi disunahkan mau mandi junub, mau mandi waktu sudah haid, itu disunahkan berwudu dulu baru mandi. Wudu itu luar biasa. Yang lebih dahsyat, wudu itu juga diperintahkan oleh Rasulullah. Idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Siapa orang yang sedang marah di antara kalian berwudulah. Coba tuh. Apa hubungan marah dengan wudu? Wudu kan sebenarnya perbuatan zahir. yang disiram kan harusnya di sini, yang disiram kan muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Apa hubungannya dengan marah? Ternyata Rasul pengen mengajari manusia bahwa wudu itu ada hubungan dengan gaib. Nama apa tadi? Ta'abbudiyun, bahwa wudu itu adalah peribadatan, penghambaan, ibadah, Bu. Jadi kalau marah betul itu sama suami, misal nih wudu, Bu. Wudu, banyak wudu. Iya. Artinya wudu bukan hanya untuk orang yang sedang akan sholat saja. Ada wudu-wudu yang hukumnya sunnah. Apalagi kalau kita bisa mendawamkan wudu. Banyak loh orang di Indonesia ini yang sudah bisa mempraktekkan dawam wudu. Apa dawam wudu? Setelah batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Siapa? Jenderal Sudirman dalam riwayatnya, Pangeran Diponegoro dalam riwayatnya. Kalau Rasulullah nggak usah ditanya, Rasulullah selalu wudu. Siapa yang bawa air? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Anaknya Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah. Sampai kemudian Abbas ini karena wudu itu urusan fikih, dikasih doa. Siapa yang didoakan? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman fikih yang paripurna kepada Ibnu Abbas dan juga berikan dia ilmu ta'wil. Di dalam Islam itu ada terjemah, ada tafsir, ada takwil. Takwil itu enggak sesuai dengan apa isinya, tapi yang terkandung, yang tersirat di dalam ayat Al-Quran. Ibnu Abbas itu luar biasa pintar. Kenapa? Bukan pintar dari dirinya sendiri, tapi karena doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas selalu membawakan air untuk Rasulullah. Kemanapun Rasul pergi, Ibnu Abbas nenteng air untuk wudhunya Rasul.
saat Rasul batal dalam keadaan tidak berwudu. Nah, itu Bu. Jadi nanya Pak. Ya boleh. Jadi seperti kami yang tidak ada kawan main kan tidak pernah main lagi. Iya ya. Jadi kalau mau keramas sebaiknya berwudu juga. Iya. Mau mandi wudu juga. Apa dia? Jadi gini. Rambut. Gatal lah Bu. Tidak keramas. Jadi gini Bu, perbuatan baik boleh diawali dan disunahkan untuk berwudu. Contoh perbuatan baik Bu, mau pergi ke pasar, wudu dulu. Mau rewang, wudu dulu. Mau silaturahim, wudu dulu. Baik nggak? Baik. Setiap kebaikan yang mau kita lakukan kita awali dengan wudu, baik. Misal ada wali yang mau nikahin anak perempuannya, sebaiknya dalam keadaan berwudu. Meskipun dalam keadaan tidak berwudu juga boleh, karena syarat jadi wali nggak harus dalam keadaan berwudu, tapi berwudu jadi sunnah Bu. Itu penting apa penting wudu? Penting. Nah ini juga salah satu keberatan wanita, kesulitan wanita. Sudah cantik kan, sudah pakai yang merah-merah, sudah pakai yang skincare, udah glowing, tahu-tahu batal tut. Sampean belum sholat duhur, jenengan sholat apa langsung kondangan? Batal, wong sudah, tapi sudah cantik. Pulangnya jam 4. Jauh. Muara 2. Misal ini loh, contoh. Sholat duhur dulu berangkat berangkat ke ini. Tapi sudah cantik, balik lagi nanti. Ini beratnya seorang wanita, maka dituntut sabar. Apa? Ya wudhu lagi, nanti macak meneh, apa-apa. Tapi udah banyak habisnya, ndak apa-apa, itu habis dunia. Tapi Pak, ditinggal dulu kan boleh sebentar, nanti dikodok. Iya, kodok itu boleh, tapi kodok sama sayang sama skincare-nya apa? Kira-kira ukurannya menang mana tadi, skincare sama kodok tadi? Boleh dikodok, tapi alangkah kecilnya urusan make up sampai nggak sholat kan bisa diulangi make upnya itu. Ah itu loh, iya. Kecuali di perjalanan yang nggak bisa berhenti, sakit yang nggak bisa sembuh, sulit sembuh, dan kita emang dalam keadaan sulit, boleh dikodok. Misal seperti orang yang lagi manten, itu boleh Bu dalam fikihnya. Orang mantenan kan sulit, orang mantenan tuh. Dipajang, disuruh datang dari jam 8 sampai jam 4 gak boleh berhenti, boleh dikodok. Kapan mengkodoknya? Setelah sholat asar. Asar harus dipajang lagi, gak sempat lagi. Boleh setelah maghrib. Boleh dalam fikihnya, boleh nih. Ibu Rusmini yang suka ngerias-ngerias tuh, boleh. Itu. Tapi sebaiknya ya waktu duhur sholat duhur, sebaiknya seperti. Tapi dalam fikih boleh. Bukan kita mempermudah ya Bu, tapi disitulah fikih itu harus ada jawaban. Nggak boleh di dunia ini sesuatu yang saklek, nggak ada, karena fikih itu selalu harus ada jawabannya. Entah dari mazhab siapa. Apakah Syafi'i yang memberikan solusi, apakah Maliki yang memberikan solusi. Bahkan sampai mungkin pernah ngaji di sini kalau nggak salah. Anak perempuan yang hamil di luar nikah itu harus ada jawabannya, harus ada solusinya. Udah pernah ngaji ya? Sudah. Nggak boleh nggak ada solusinya. Misal dia hamil sudah 7 bulan nih, misal nih belum dinikahi, yang menghamili lari ke Bangka sana, apa dicari di Bangka? Kayak mana nyarinya? Boleh nggak dinikahin sama orang lain? Boleh nggak? Boleh. Itu nanti kita ngaji Bu. Tapi sudah ngaji gimana secara ininya? Artinya fikih harus ada solusi. Nggak boleh nggak ada solusi. Harus ada solusi. Walaupun anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada bapak yang bukan menghamili tadi. Misal begini,
Hamilnya baru sebulan, yang menghamili lari. Boleh nggak dinikahkan sama orang lain? Boleh. Anaknya kemana ini? Ke bapak yang lari apa ke bapak yang kedua? Bapak yang kedua. Berarti ingat Bu Bu siapa? Lupa lagi. Bu Tajo Catur. Ingat berarti kajian kemarin. Bapak kedua meskipun secara biologis bukan anaknya. Islam nggak mengenal DNA, Ibu. Kenapa kok dimasukkan ke bapaknya yang kedua? Karena dia hamilnya baru 2 bulan, mesti lahirnya anak lebih dari 6 bulan setelah pernikahan. Oh gitu loh Bu, fikih itu Bu. Bisa, jadi wali juga bisa. Kenapa? Lahirnya bayi lebih dari 6 bulan setelah pernikahan. Kok sampai di situ tadi? Gak apa ya Bu ya? Li'annahu yaghsilu ma dhara minal insan al-adha allati tata'arradu litaluth. Karena sebenarnya dalam wudu itu yang perlu dihilangkan adalah polusi. Makanya kalau ditanya gini Bu, Islam ini kan kadang nggak masuk akal ya Bu ya. Contoh nggak masuk akal. Yang salah kan burit, kentut cut, yang salah burit ya Bu ya. Ngapa yang dibasuh kok muka, tangan, kaki, ngapa Bu? Bukan buritnya kan? Kalau setiap kita kentut kemudian dibasuh buritnya payah pula ya Bu ya. Kentut basuh. Lah saya itu tukang kentut. Enggak harus dibasuh itu, yang penting enggak keluar ampasnya gitu aja. Kalau kentutnya keluar ampas baru dibersihkan, dibasuh itunya. Kalau selagi ini rasanya enggak keluar ampasnya sudah butuh aja, enggak usah dibasuh yang itunya. Yang dibasuh malah mukanya, tangannya, sebagian kepala dan kaki. Kenapa? Kalau ada orang nanya gitu, kenapa Bu? Karena Islam mengenal bahwa Islam itu mengenal yang dohir, yang kena polusi kentut kan yang muka, tangan dan kaki. Maka yang muka, tangan dan kaki dibasuh, yang sumber knalpotnya nggak dibasuh. Gitu. Tuh Bu ya, itu hikmahnya. Ini kalau dibaca cukup kalau mau. Selanjutnya, wa ahammu min hadhihi an-nadhafah adh-dhahirah an-nadhafah al-batinah nadhafatul qalbi. Dan ada yang lebih penting sebenarnya dari membersihkan badan ini Bu, yaitu membersihkan yang batin. Wudu itu membersihkan badan, membersihkan yang zahir. Apa yang zahir tadi? Muka, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Kaki sampai mana Bu? Sampai mata kaki. Mata kaki aja. Sampai dengkul boleh nggak? Boleh. Tapi itu berlebihan. Boleh? Boleh. Gitu loh. Boleh aja nggak apa. Nah, di sini ada pemahaman bahwa justru sebenarnya yang lebih penting itu bukan membasuh muka tadi, yang justru kita juga terapkan, pentingkan dalam kehidupan, yaitu membasuh yang batin. Apa? An-nadhafatul qalbu atau nadhafatul qalbi. Apa nadhafatul qalbi? Nadhafatul qalbi itu adalah membersihkan hati. Tapi membersihkan hati ini juga berangkat dari membersihkan yang dhahir. Bagaimana cara membersihkan hati? Ada dalam tradisi Thariqah itu takhalli, ada tajalli. Takhalli itu membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Tajalli itu adalah naik mi'raj di hadapan Allah. Di situ nanti ada 2 cabang, musyahadah dan muraqabah. Nah itu kalau nanti tasawufnya begitu Bu. Kita nggak ngaji ke sana. Intinya bahwa penting mana zahir dan batin? Dua-duanya penting. Tapi apa iya mungkin kalau kita sudah membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, terus kemudian perbuatan kita buruk?
Tidak, kita lihat di sini. Qalat Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Istrinya Rasulullah yang paling muda anha. Ajibtu liman yaghsilu al wudu fil yaumi wal lailati khamsa marratin wa la yaghsilu qalbahu minal adron. Sangat heran, kata Aisyah. Aku heran banget pada manusia yang setiap sholat wudhu, sebelum sholat wudhu sampai 5 kali minimal dalam sehari, tetapi tidak menghapus, tidak membersihkan, tidak membasuh hatinya dari penyumbatan dosa. Hati itu punya jalur, Bu. Jalurnya itu kalau sampai tersumbat, maka hati itu tidak respon. Tersumbatnya hati itu karena apa? Karena maksiat, karena perbuatan yang salah, karena melanggar hukum. Itu yang menjadikan hati tersumbat. Kalau hati tersumbat, maka hatinya akan keras, sulit menerima kebenaran. Coba tuh. Prosesnya dari apa coba? Prosesnya dari wudhu. Bagaimana kita bisa tajalli? Bagaimana kita bisa taholli kalau enggak dalam keadaan berwudhu? Bagaimana kita bisa membersihkan hati kalau wirid kita enggak dimulai dari wudhu? Coba, berangkat dari mana, Ibu? Berangkat dari wudhu. Makanya heran Aisyah kalau sampai orang yang sudah sholat 5 waktu, wudhunya 5 kali dalam sehari minimal, kok hatinya masih salah, hatinya masih sakit, hatinya masih tidak baik, maka perlu dipertanyakan. Yang ngomong bukan Susilo, tapi Sayyidatuna Aisyah. Intinya Ibu, antara zahir dan batin itu berselaras, jangan ditinggalkan. Makanya nanti kita akan ngaji juga tentang sholat yang hari ini sedang marak di daerah-daerah Jawa itu. Nggak perlu sholat, cukup sholat daim, nanti kita ngaji itu. Hati ajakan-ajakan seperti itu. Pokoknya eling saja, nggak perlu sujud, nggak perlu ruku. Hati, semoga nggak masuk ke Martapura ini. Nah ada ya? Nah itu. Hati-hati itu Bu, jangan diikuti kejawen itu. Enggak, sehari sekali pas mau maghrib ngadep ngetan, ngadep ke timur. Tuh. Ini tidak boleh. Jadi antara zahir dan batin harus diselaraskan. Waqad akhadha hadzal makna ba'dul mustasyrikin wa nasbihi ila nafsihi faqala ajibtu liman yaghsilu jasadahu kulla yaumin maratan. Aku sangat heran terhadap orang yang mandi setiap hari sehari sekali minimal, wala yaghsilu qalbahu fil usbu'i maratan, dan tidak mau membasuh hatinya minimal dalam seminggu sekali. Maksudnya membasuh itu bisa dengan cara kita berzikir yang khusus benar, duduk manis, tafakur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau setelah tahajud jam berapa Ibu bangunnya? Jam 4? Jam 2? Wah hebat kalau jam 2 itu. Sampai jam berapa kemudian? Sudah tidur lagi. Oh tidur lagi pikir saya. Itu yang penting. Boleh. Tapi sebaiknya malah justru gak usah tidur lagi Bu. Walaupun tidur lagi juga boleh. Rasul itu tidurnya 3 ke 4. Saya ingat Bu, Rasul itu tidurnya di 3 tempat. Pertama setelah Isya Rasul tidur. Kemudian sebelum subuh sebentar. Kemudian sebelum duhur. Jadi setelah duhur Rasul nggak tidur lagi. Jadi tidurnya Rasul itu dalam sehari 3 kali. Nah setelah Isya tidur Rasul. Tadi jam 2 bangun, jam 1 bangun, nanti jam 3 tidur lagi Rasul.
Makanya Bilal bin Rabah itu tugasnya membangunkan Rasul. Bukan Rasul nggak tahajud, Rasul tahajud tapi tidur lagi sebentar. Yang bangunkan kadang Bilal bin Rabah. Nah, boleh dengan cara begitu, Bu. Nah, sebelum tidur itu ada waktu, luangkan Bu sedikit untuk bertafakur. Minimal dalam seminggu sekali Bu bertafakur, membersihkan hati. Itu maksudnya. Bagaimana caranya? Duduk, kemudian berpikir, memikirkan dosa-dosa yang pernah dilalui seminggu ini. Kalau memang seminggu itu kita 2 kali, ya 3 hari yang lalu sampai hari ini apa yang sudah kita lakukan dari dosa. Terus ditaubati dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Berpikir lagi, ya Allah, nanti kalau saya mati sudahkah diampuni? Berpikir lagi. Kenapa? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Bahwa berpikir tafakkur, kita memikirkan kita, nasib kita, memikirkan kita, nasib keluarga, memikirkan kita, nasib umat, memikirkan kita bagaimana nanti, itu disebut tafakkur. Dan itu ibadah. Maka sebaik-baiknya ibadah itu ya tafakkur, itu yang paling mudah. Bagaimana kata Rasul? Berpikir tafakkur 1 jam itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 60 tahun. Ayo. Penting nggak penting berpikir? Ngelamun lah, nggak usah ngomong berpikir, ngelamun jenengan. Mau tidur lagi itu ngelamun dulu lah. Mikirkan anak, berdoa, berdialog sama Allah. Ya Allah, Engkau telah matikan suamiku ya Allah, udah 20 tahun yang lalu ya Allah, suamiku sudah tidak ada. Ampuni dosanya ya Allah. Jika suamiku masih ada hari ini, mungkin kami masih bisa bersenda gurau ya Allah. Berpikir namanya, tafakur. Ya Allah, sekarang Palestina ini sedang minta pertolongan kita ya Allah. Tolong mereka ya Allah dengan sholawat dari sini ya Allah. Kami nggak mungkin datang ke sana ya Allah. Tafakur namanya. Apapun yang jenengan pikirkan tentang kebaikan disebut tafakur. Dan tafakur 1 jam tadi apa kata Rasul? Lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Waktunya Pak Ustaz? Terserah. Tapi sebaiknya tadi Bu, setelah tahajud jangan langsung tidur, tafakur dulu lah. 1/4 jam latihan, duduk aja, duduk memikirkan dunia ini, melamunkan diri, tapi hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang buruk. Yang buruk bukan ibadah namanya. Apa Bu? Boleh nanya di tengah-tengah saya ngomong, boleh nanya Bu, silakan. Anies bisa jadi presiden. Ya monggo, nggak apa-apa, itu keyakinan, nggak masalah. Iya, itu. Ada pertanyaan, Bara Bu? Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas sajadah duduk Bu, jangan waktu bareng, itu namanya sudah zikir namanya. Ya, kalau tafakur ya beda, tafakur itu duduk Bu, duduk. Kalau udah berbareng itu udah namanya zikir namanya. Karena kalau udah orang berbareng itu udah mau tidur. Nah, itu tafakur, syukuri. Ya Allah, alangkah tidak enaknya ya Allah kalau saya nggak tahan dengan ujianmu. Misalnya yang banyak ujian. Ya Allah, alhamdulillah saya Engkau uji sedemikian rupa, saya bisa menghadapinya ya Allah. Aku tidak akan menolak masalah yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, asalkan Engkau kuatkan dada dan bahuku. Aku nggak meminta ringankan urusanku, tapi aku minta kuatkan dadaku, kuatkan bahuku untuk memikul masalah itu. Gitu Bu Anies. Iyo. Namanya tafakur tuh. Banyak ya Bu, tafakur tuh banyak Bu. Ya, tafakur. Tapi yang baik. Program misal ya Allah, hari ini boleh ngomong sama Allah begitu. Ya Allah, hari ini aku punya rezeki yang sebenarnya cukup ya Allah, tapi kurang.
Karena keperluannya ini ya Allah. Ya Allah, jika boleh tuh. Jika engkau berikan rezeki lebih, aku mau menjenguk orang tuaku yang misal jauh. Atau aku akan ziarahi orang tuaku yang sekarang di Jawa misal tuh. Boleh. Jadi boleh bersumpah di hadapan Allah, boleh berjanji, boleh menceritakan ibadah, boleh menceritakan suami, boleh bagaimana anak supaya soleha. Tafakkur namanya. Bebas. Itu ibadah bukan ibadah. Asal dilakukan tadi dalam keadaan ya sebaiknya berwudu. Qalu li anal insan yu'addil wudu mufarradahu ghaliban wa la yatawadda'un nas jama'at. Oh ini maksudnya nih. Laqad arafna annallaha subhanahu wa ta'ala 'allamanal wudu fil Qur'ani bit tafsil. Telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita wudu di dalam Al-Qur'an itu dengan terperinci. Terperinci tadi Bu, terperinci. Beda dengan perintah salat. Wa bainama 'allamanal shalah wasyam wa ghairahuma minal ijmal. Limada? Pertanyaan ini. Kok beda Allah mengajari kita wudu di dalam Al-Qur'an terperinci? Basuhlah mukamu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, usaplah ke kepala sebagian kepalamu, basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Kok lengkap banget, tafsili terperinci. Sementara perintah sholat yang penting tidak tafsili, nggak ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu irfa yadaka wakul Allahu akbar thumma qra al-fatihah thumma qra ahadan minas surah thumma qra thumma rku thumma i'tidal thumma kum. Nggak ada perintah sholat seperti itu. Kenapa Bu nggak terperinci perintah sholat? Nah ini qalu li annal insan yuaddi al wudu mufarradati ghaliban wa la yatawadda'un nasu jama'atan. Kenapa? Karena kok Allah ini memerintahkan wudu secara terperinci? Karena orang kalau berwudu itu nggak ada yang jamaah. Ada nggak wudu jamaah? Ya wudu jamaah, kita pertama basuh muka, nggak ada. Wudu walaupun dia berderet tempat wudu tetap sendiri-sendiri, bimufarradin, sendiri-sendiri, nggak ada jamaah. Dan pasti ada bedanya satu orang dengan yang lain. Ada yang kumur-kumur dulu, ya. Jenengan kumur-kumur nggak Bu? Kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, hidung dulu apa kumur-kumur dulu? Itu kalau dalam mazhab fikih Syafi'i, dalam bukan kitab ini belum lengkap juga. Yang lengkap itu keduanya bareng Bu. Jadi sampean ngambil air ya, terus disedot dua-duanya. Menghirup juga hidungnya menyedot, tapi jangan sampai sampai sakit, jangan ya, sekiranya nggak sampai sakit. Terus dikeluarkan semua bareng-bareng. Dikeluarkan begitu. 3 kali baik, sekali juga nggak apa-apa. Itu Bu. Nah, perlakuannya begitu. Ada yang sendiri-sendiri. Terus hidung. Perlu hidung itu apalagi pagi-pagi bangun tidur. Dalam riwayat kalau bangun tidur setan itu masih ada di hidung itu. Wani ngantuk, males bangun. Begitu sudah azan, tidur lagi. Nah ini setannya masih di situ, masih ngurek-ngurek. Udah tidur aja gitu. Maka disunahkan untuk dibersihkan hidung itu. Nah, telinga bagaimana? Telinga itu justru sisa dari sebagian kepala, bukannya dari air yang baru. Laisa bimain jadidin. Jadi kalau misal kita mau sebagian kepala nih, dibalik lagi sini boleh, terus baru kemudian
Jadi untuk telinga itu justru sunnahnya bukan air baru. Sisa dari membasuh sisa dari mengusap sebagian kepala. Langsung. Baru kemudian kaki. Tuh, itu hikmahnya. Bikhilafi sholah itu bertentangan atau beda dengan sholat. Fa innahum yushahiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Beda dengan sholat. Sholat itu orang langsung melihat bagaimana Rasul sholat. Sampai Rasul ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu. Maka nggak perlu terperinci di dalam Al-Quran. Cukup ngelihat siapa? Ngelihat Rasul. Kalau hari ini Rasul nggak ada, ngelihat apa? Ngelihat ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini ditulis tentu setelah melihat Rasul. Sahabat melihat Rasul. Lalu sahabat cerita sama tabi'in. Tabi'in ngelihat siapa? Sahabat tadi. Bagaimana caranya sholat. Makanya nanti beda-beda juga gerakan sholat. Kenapa? Sahabatnya ketika melihat Rasul juga beda-beda pemahaman. Maka disebut ilmu fikih. Sholat itu bermacam-macam. Dari Allahu Akbar aja udah beda. Ada yang Allahu Akbar. Sampai di sini aja. Allahu Akbar. Kayak males banget ya. Allah. Ada yang Allah Akbar ini harus nyentuh gedong telinga ini. Allahu Akbar. Ada yang gini Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar dilepas ini, nggak pakai gini. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Kenapa? Ada dalilnya nih Allahu Akbar. Nah, kenapa? Ibda'u kullasain bil yumna. Jadi mulailah sesuatu itu dengan tangan yang kanan. Makanya kalau Allahu Akbar begini kan kiri nih berarti. Makanya dia kanan dulu, kanannya masuk dulu, putar. Boleh, ada dalilnya, silakan Ibu. Ada yang sampai Allahu Akbar sampai begini. Ada yang Allahu Akbar. Wow, di sini nih. Ada nggak? Ada. Kita yang biasa saja. Bagaimana? Baina sadri wasurroh. Baina sadri wasurroh itu apa? Antara dada dan surroh. Apa ini? Udel. Antara dada dan udel aja. Allah. Ini disentuhkan ke gedong telinga. Madzhab Syafi'i. Allah. Iya. Loh, baru tahu ya kau. Allah. Enggak apa-apa di sini. Di sini Bu ya, usahakan menyentuh ke dia kira-kira baik. Allahu Akbar. Baina sadri wasurroh. Antara dada dan udel pusat. Bukan ditaruh di udel, Pak. Bukan. Di antara itu. Boleh nggak ditaruh di udel? Boleh. Nggak ada. Kayak males nian. Ada yang begini Bu. Allahu Akbar. Itu. Al-wudu silahul mu'min yusalli bihi wa yatafu bihi wa yusalli bi katsiran minal ibadat wa kullu ibadatin yakum biha al-amru wa huwa yatawu. Ya oke, sahabat. Nah ini furudul wudu. Furudul wudu sitatun tadi. Jadi rukunnya wudu atau wajibnya wudu ada 6. An-niyah.
Faniyah fi madzhabina wajibatun. Niat itu Ibu di madzhab kita, madzhab Syafi'i wajib. Wa huwal ahwatu li dalilin. Dan dia adalah sangat jelas dengan dalil innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu hanyalah tergantung pada niat. Sampean niat apa itu yang terjadi. Sampean ke pasar niatnya ketemu si dia, maka nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya ketemu untuk silaturahim, untuk belanja dengan belanja supaya bisa makan hari ini dan pahala, nggak dapat. Sama-sama ke masjid pun itu yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya beda. Yang satu niatnya supaya dipuji, yang satu niatnya benar-benar untuk mencari ilmu. Ada yang supaya dilihat, oh saya ini orang yang baik. Misal nih, sedekah juga begitu. Ada yang sedekah itu dapat nilai, ada yang sedekah nggak dapat nilai. Tergantung pada niat. Penting niat itu. Nah, yang jadi masalah, niat ini perlu dilafatkan apa enggak? Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Itu disebutkan apa enggak? Kalau madzhab Syafi'i disebutkan. Wa qala Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah la tajibu. Enggak perlu niat. Niat itu enggak wajib. Madzhab siapa? Madzhab Hanafi. Wa innama tusannu, dia hanya disunnahkan saja. Wa yaqulu innamal a'malu binniyat wa yufarriqu fin niyyah halal wudu wa halal ghusli. Tetapi madzhab Hanafi itu membedakan antara niat wudu dengan niat mandi. Wal wudu la yaqau illa ibadah bihilafil ghusli. Karena wudhu itu bukan termasuk ibadah yang penting, yang justru yang penting adalah mandi. Wa innau yaqau ibadatun wa adatun wa takunu fi wa aktsarul a'mal inda Abi Hanifah la talzimu ilaha an-niyah. Dan mazhab Hanafi semuanya tidak harus niat. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan sudah pasti punya niat. Kayaknya bener nggak? Bener. Sampai nggak usah ngomong. Kalau besok mau ke pasar nggak? Ya ke pasar. Beli apa sudah ada niat belum? Ya ada. Besok ke pasar mau beli ini. Itu udah niat ke pasar. Hari ini, saat ini kita mau sholat asar ini. Kita udah niat belum? Sudah. Nah, sebentar lagi ini kita ras. Itu udah niat itu. Kalau mazhab Hanafi, maka nggak perlu disebutkan, nggak perlu lagi ada niat. Manusia selalu sudah berniat. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Harus dilafatkan. Biar apa? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Lisannya mengucapkan niat, hatinya membenarkan. Dan kita kebetulan mazhabnya mazhab Syafi'i, maka sebaiknya jenengan niat nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil. Kapan doa itu? Kapan niat itu diucapkan? Iya, kapan? Kalau niatnya sudah membasuh tangan boleh nggak? Nggak boleh. Minimal pada waktu membasuh muka. Itu pas momen yang terakhir untuk niat. Itu. Yang kedua apa, Bu? Ghuslul wajhi. Membasuh muka. Tidak boleh kita membasuh sebagian kepala itu rambut yang menjulur. Jadi yang menjulur, misal kita basuh dikit aja di ujungnya, itu nggak boleh. Harus yang mengenai kepala, yang ditumbuhi rambut maksudnya. Beda dengan waktu umroh, tahallul. Tahallul boleh, Bu. Dan intinya sebagian kepala itu minimal satu rambut yang ditumbuhi di dalam kepala itu. Nggak harus 3 rambut. Kalau tahallul berapa helai? 3 helai. Kalau wudu enggak 1 helai, jadilah 1 helai aja. Enggak harus sampai, tapi sebaiknya dilengkapi seluruh kepala itu lebih bagus tadi dengan cara tadi.
Nah, kenapa? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil di hari kiamat ghurran muhajjalin. Apa ghurran muhajjalin? Ghur itu adalah cahaya yang keluar dari wajah. Muhajjalin itu cahaya yang keluar dari tangan dan kaki min atharil wudu, karena sebab bekas wudu. Jadi sampean hari ini kan melaksanakan wudu dalam sehari minimal 5 kali lah. Banyak-banyaknya taruhlah 5 kali, lebih dari itu insya Allah kita. Atau kalau enggak 4 kali lah, mungkin waktu asar dengan maghrib gabung misal nih. Artinya lebih dari 3 kali kita wudu. Wudu perbuatan dohir, itu perbuatan dohir sampai dibawa ke hari kiamat. Tandanya jenengan itu nanti umatnya Muhammad, kalau wajah jenengan itu bersinar, kaki jenengan bersinar, tangan jenengan bersinar. Kenapa bersinar? Karena bekas wudu. Itu loh Bu. Kalau orang nggak pernah wudu nanti mukanya gelap. Rasul nggak ngerti mana umatku, gelap semua. Ada di kejauhan mencorong, halumu, kemari. Kalau Rasul sudah memanggil kita, kita cepat datang. Kenapa? Dikasih air minum dari telaga Kautsar. Itu nanti yang meringankan kita. Selama prosesi akhirat, insya Allah kita tidak akan haus kalau sudah meneguk air telaga Kautsar. Itu gunanya. Jadi rentetan ibadah itu sampai ke akhirat, Ibu. Makanya nanti al-wudu tadi apa? Ubudiyatun, sebuah penghambaan wudu itu. Kebawa nanti sampai hari kiamat, Ibu. Mencorong muka jenengan, tahu mencorong, Bu? Bersinar. Tangannya bersinar, kakinya bersinar. Padahal kan itu perbuatan zahir di dunia ini, yang dia sebagai syarat sebuah ibadah kan. Bukan ibadah itu sendiri sebenarnya kan. Wudu itu kan di luar ibadah. Wudu itu syarat, salah satu syarat untuk sempurna ibadah. Misal kita ambil sholat nih, sholat enggak sah kalau enggak ada wudu. Berarti wudu menjadi syarat, gitu loh. Dia menjadi syarat sahnya sholat, bukan bagian dari sholat. Wudu bukan sholat, sholat bukan wudu, tapi penentu, gitu loh Bu. Nggak mungkin sholatnya sah kalau dengan wudu yang nggak sempurna. Makanya kemudian Rasul menutup hadis itu dengan kalimat famanistato'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa orang yang mampu dan ingin memperpanjang cahayanya yang keluar dari muka dan tangan kakinya, maka lakukanlah. Maksudnya lakukanlah apa? Lakukanlah maksudnya apa? Sempurnakanlah wudunya. Misalkan biasa ya Pak, kalau sudah mandi itu terus sholat. Cuman ini namanya perempuan kan lagi dapet. Terus oleh kebiasaan sudah mandi itu langsung wudu, pas lagi dapet itu wudu. Bagus. Jenengan pas haid wudu boleh nggak? Sangat boleh. Jangan nggak justru wudu. Waktu haid boleh nggak baca Quran? Boleh, tapi jangan disentuh Qurannya. Yang hafal-hafal itu dibaca, diingat-ingat. Maka perlu jenengan hafalan. Kalau pakai lapis Pak, pakai kaos tangan. Ya nggak apa-apa ya. Janganlah kurang. Boleh. Janganlah menghormati Al-Quran. Ya, tapi kan sulit juga itu. Itu cucu aku tuh ngaji, kata guru ngajinya boleh. Tapi Boleh. sarung tangan. Ke sarung tangan. Iya, aku ngajarin pulang, harus benar-benar pegang kalau bahasa. Terus kalau dulu nggak boleh. Ngajarin Boleh Bu. Dalam fikihnya boleh. suruh nunjuk. Dalam fikih boleh, tapi kurang afdol. Ya, tapi kalau nggak kita buka, siapa yang buka ya Bu ya kalau sendiri? Siapa yang buka? Tadi pakai sarung tangan. Iya. Pakai HP. Nah,
Nah, pakai HP itu kalau sudah dibuka dia Quran loh, Bu. Ah, itu loh. Kalau dia belum dibuka belum Quran, tapi begitu sudah dibuka dia jadi Al-Quran HP itu. Nggak boleh. Jadi aplikasi itu juga Al-Quran. Sama halnya jenengan lah. Al-Quran tidak boleh dibawa ke WC. Ya, ini hadisnya ada tuh. Terus jenengan hafal nggak sama Al-Quran? Sebagian Al-Quran jenengan hafal kan? Jenengan bawa ke WC nggak badan jenengan? Kenapa boleh? Karena waktu di WC jenengan nggak usah dikeluarkan hafalannya. Sama dengan HP tadi, boleh nggak bawa HP ke WC? Boleh, tapi ketika membuka aplikasi Quran boleh nggak? Nggak boleh, gitu loh, Bu. Kalau jangan dibuka berarti Al-Quran. Al-Quran, maka memegangnya pun harus sudah dalam keadaan berwudu, gitu. Baru tahu aku ini yang ini Pak. Ya, Baru tahu. itu Al-Quran kalau pas dibuka memang aplikasinya aplikasi Al-Quran. Sama dengan jenengan, sedikit banyak jenengan pasti hafal toh. Apakah surat juz amma hafal kan, Bu? Qul huwallahu ahad hafal nggak? Hafal. Berarti di otak jenengan ada nggak Al-Quran? Ada. Seharusnya kalau emang dia itu Al-Quran, boleh nggak masuk WC? Nggak boleh. Tapi ya mungkin kamu sampai enggak. Tapi kan nggak dibuka. Aplikasi yang di sini tuh loh nggak dibuka. HP ini juga begitu, sama. Ada aplikasi Quran, ada aplikasi Nyai Ronggeng. Ada aplikasi apa lagi? Ya boleh, ada sebagian ulama, tapi sebaiknya juga diartikan sama dengan Al-Quran, lebih ke hati-hatian, lebih kita hati-hati, Bu. Kenapa hati-hati? Karena memang semua yang ada di dalam Al-Quran itu ketika dimasukkan ke dalam apapun, maka insya Allah dia jadi Al-Quran. Kenapa? Bagian terkecil dari sesuatu, maka sesuatu itu sendiri. Terus maksudnya? Dalam WC. Taruh aja Nabi, bekalnya tuh astagfirullahaladzim di WC. Oh, di dalam hati boleh. Di dalam hati jangan. Ya Allah, jangan. Di dalam hati boleh. Bahkan Ibu kalau di tradisi Toriko, tradisi Toriko itu nggak boleh berhenti Allah di sini, Bu. Itu walaupun di WC ya. Tapi jangan keluar Allah. Yang ini nggak boleh tuh. Allah. Di hati sini. Kalau jangan udah ikut Toriko. Walaupun sambil ceramah gini di sini. Itu, Bu. Latihannya begitu. Sambil ceramah, sambil ngobrol, sambil sholat masih disuruh Allah, Allah, Allah di sini. Nanti kalau udah terbiasa, Bu, nggak mikirkan yang lain. Kalau orang yang maaf belum bertoreko itu, begitu Allahu Akbar ingat semua. Ya betul, betul. Ingat suami, ingat anak, ingat jemuran, ingat belum masak. Ujung-ujungnya lupa. Kam ro'atan, berapa rakaat ini? Bingung. Iya Pak, waktu sholat 4 rakaat itu kan pakai surat-surat yang pertama surat Ya. yang kedua surat apa. Tapi kalau lupa misalnya terus rakaat yang ketiga itu kok ada surat lagi itu kalau ingat ini kan rakaat ketiga harusnya kan nggak pakai surat. Iya. Terlanjur. Sudah terlanjur. Nggak apa-apa. Diteruskan aja, nggak usah diulangi. Nggak apa-apa, Bu. Boleh. Kalau kelebihan gitu nggak apa-apa, boleh. Jadi nggak usah, dibatalkan nggak usah. Diteruskan aja, Bu. Misal lo ini kok rakaat ketiga kok saya baca surat Qul huwallahu ahad, udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya itu berkat banyak yang diingat tadi. Yang lain Ibu, udah masuk asar? Cukup? Baik. Kita tutup dengan bacaan Kafatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir afkarana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika qamari kabaran abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah terakhir ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jenengan doa untuk jenengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.